Halo teman YouTube, bersama saya lagi Fikar Dana. Kali ini setelah sekian lama cukup vakum kita melakukan tes jarak, kali ini kita akan coba lagi. Cuma saya kurang yakin ya. Kurang yakinnya itu karena di depan saya itu pohonnya sudah tinggi-tinggi dan posisi saya itu di tempat yang cukup rendah ya. Jadi kemungkinan akan lebih cepat terhalang sinyalnya, tapi tidak apa-apa, kita akan terus mencobanya. Di sini saya akan mencoba dengan menaikkan ketinggian ya, untuk meminimalisir terhalangnya sinyal. Untuk jarak di sini sudah 400, kemudian untuk ketinggian ada di 94 ya. Ini termasuk pengetesan jarak yang pertama lagi ya, setelah cukup lama saya tidak melakukannya. Rasa was-was ada karena drone beberapa bulan terakhir itu betul-betul istirahat total. Untuk baterai ada di 93, sedangkan GPS ada di 26. Nah, ini sinyalnya udah mulai kuning. Untuk jarak ada di 900 menuju ke 1000 meter atau ke 1 kilo. Ini masih dengan unit yang sama ya, yaitu Vimy X8 SE 2022. Padahal view-nya indah sekali ya depan ya, Gunung Agungnya. Ini jarak udah di 1300, sinyal udah mulai kuning lagi. Oke, di 1400 apakah bisa terus maju? Kita akan coba. Baterai ada di 88%. Ini saya kenapa saya ada di tempat yang agak rendah ya, karena kebetulan pada saat ini saya sedang menghalau burung ya. Jadi ini sekitar jam 7 pagi. Oke, udah di jarak 1600 menuju 1700 ya. 1700 ya, tapi ketinggian di sini saya akan terus naikkan ya. Ini sudah ketinggian di 140. Nah, sinyal udah merah ya, sudah los. Jadi kita akan RTH saja ya. Kadang tidak enaknya ya begitu ya, kalau kita mau melakukan tes jarak itu paling tidak di depan kita itu harus tidak ada penghalang. Jadi akan lebih enak kalau kita di posisi yang lebih tinggi, sehingga tidak ada penghalang sinyal antara drone dengan remote ya. Kabut cukup lumayan tebal karena sudah mulai memasuki musim hujan. Ini udah connect lagi ya, tapi baterai masih lumayan tinggi. Mungkin kita akan coba tes jarak lagi ke tempat yang berbeda. Ini kembali di sini cuaca ini habis hujan ya, jadi boleh dibilang hampir setiap hari turun hujan dan cukup dingin juga. Jadi itu membuat kabut menjadi lumayan tebal ya, tapi tambah estetik ya sebenarnya ya. Oke, ini drone sudah kembali, tapi ketinggian masih belum saya turunkan ya, takutnya loss lagi. Untuk jarak sudah menuju ke 1 kilo lagi. Untuk GPS nya lumayan anteng di 26. Baterai sudah 79. Nah, untuk kabel sutetnya yang mungkin teman-teman lihat di awal itu masih belum aktif ya, masih dalam proses pemasangan. Mungkin setelah itu terpasang dan aktif akan
cukup mengganggu penerbangan drone ya, artinya untuk intervensinya. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman mencoba untuk menjauhi atau menghindari sutet. Pagi ini mudah-mudahan cerah ya, karena beberapa hari terakhir terus-terusan turun hujan. Yang kita akan lanjut, mungkin untuk jarak berikutnya kita akan terbang ke arah yang lain ya, mungkin ke arah selatan, yang kalau boleh dibilang agak minim hambatan ya. Yang di bawah saya ini menara sutetnya. Oke, baterai di 75%. Nanti untuk tes jaraknya juga kita akan melihat kondisi baterai. Jika masih memungkinkan kita akan maju, jika sudah tidak maka kita akan kembali. Oke, kita akan mencoba menuju ke arah selatan ya. Untuk ketinggian di sini saya mungkin akan turunkan lagi ke 120-an ya, sesuai dengan regulasi. Kira informasi untuk di depan ini mungkin akan kebanyakan teman-teman lihat pepohonan ya, karena boleh dibilang untuk di daerah saya itu pemukiman tidak terlalu padat ya. Ada sih di beberapa tempat itu lumayan padat, tapi lebih banyak masih area hijaunya. Ke jarak sini sudah 700 menuju ke 800. Untuk baterai ada di 71%. Untuk GPS masih lumayan anteng di 26%. Untuk ketinggian sekitar 119. Jarak sudah 900, akan menuju ke 1000 ya. Akhir-akhir ini kadang saya juga gimana ya, sedang kepincut sama drone FPV. Jadi untuk drone aerialnya boleh dibilang agak jarang, tapi bukan karena itu juga ya. Saya itu jarang menerbangkan karena memang cuaca ya, kadang angin terus hujan, jadi ya tidak mau ambil resiko lah. Nah, kalau drone FPV itu lebih berani karena jaraknya juga tidak terlalu jauh ya. Samping itu saya juga sambil belajar lah, karena menurut saya drone FPV itu lumayan rumit. Oke, di sini jarak sudah 1600 ya. Untuk baterai ada di 67%. Mungkin sekali teman-teman lihat itu drone agak bergoyang ya, itu karena terpaan angin yang kadang tiba-tiba ya. Tapi untuk sekelas Pimi X8 SE ini drone yang cukup lumayan besar, jadi saya yakin masih cukup kuat lah untuk menahan angin. Oke, sini udah jarak ke 2200-an ya. Untuk WiFi sudah mulai kuning dan baterai ada di 64, mungkin di 60 kita balik ya, atau minimal di 50-an lah. Untuk jarak sudah menuju ke 2500.
sinyal masih terus kuning, belum ada. Nah di sini udah merah, kuning lagi. Kita akan coba ubah arah, ya putus. Jadi kita akan RTH saja ya teman-teman ya. Dan di sini cukup mengkhawatirkan ya, karena drone belum connect ke remote. Lumayan lama, biasanya cepat sudah bisa connect lagi, tapi ini udah beberapa detik, mungkin bahkan hitungan menit masih belum ya. Kita akan coba ke tempat yang lebih tinggi. Tapi untuk settingan di remote sudah di RTH sih. Jadi selama kita sudah melakukan kalibrasi di lokasi kita melakukan penerbangan, ya seharusnya aman. Karena teman-teman bisa lihat tadi untuk GPS-nya itu juga lumayan tinggi ya, ada di 26. Masih belum tersambung. Ini saya sudah ke tempat yang lebih tinggi ya, tapi saya yakin drone pasti kembali. Nah sudah tersambung ya teman-teman ya. Untuk jarak sudah ada di 1600-an. Oke, udah di 1200 ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di bagian kiri dari layar teman-teman itu jalur dari menara Sutet yang baru terpasang ya, jadi belum aktif. Mungkin tahun depan ya, tahun depan 2025 sudah mulai aktif lagi. Jadi untuk lokasi tempat saya biasanya menerbangkan drone itu sudah tidak boleh menerbangkan layang-layang lagi, itu akan sangat berbahaya. Baterai ada di 46 ya, sedangkan untuk jarak sudah di 700-an. Kemudian GPS seperti yang saya bilang masih anteng di 26. Drone Pimi ini sudah lumayan lama ya, saya milikin sudah 1 tahunan lebih lah, dan bahkan udah beberapa kali terbang dengan durasi yang cukup lumayan lama ya, hampir 20 menitan lah. Bahkan kalau umpamanya untuk tes jarak itu bisa 20 menit lebih saya melakukan penerbangan. Oke, drone sudah di
di atas kita ya. Ya, itu udah mulai kelihatan, udah di jarak 100. Untuk baterai ada di 41. Nah, ini untuk kecepatannya udah mulai menurun, berarti sudah dekat ya. Nah, ini udah sampai dan sudah ada di atas kita. Teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, mensupport, dan selalu memberikan kritik, saran, dan masukan atas video-video saya. Semoga kedepannya saya akan bisa menghadirkan video-video yang jauh lebih baik, bermanfaat, dan pastinya menghibur teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. See you next time and bye bye.